Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu guru yang terhormat serta teman-teman sekalian, semoga kesehatan senantiasa menyertai Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Saya Kaila Azahra Putri Ilyas dari kelas 9D. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan kultum dengan tema bertawakal dan bersabar. Kalau ngomongin tentang bertawakal, artinya kan cukup simpel ya. Artinya itu berserah diri. Gampangnya gini nih, teman-teman itu dikasih masalah sama Allah yang bikin teman-teman sedih, bikin teman-teman bingung, bikin teman-teman pusing, sampai akhirnya teman-teman terbesit, bisa nggak ya masalahnya selesai? Kedepannya aku bakalan kayak gimana ya? Masalahnya bakalan cepet selesai atau enggak? Hayo, siapa di antara kita yang pernah ada di posisi itu? Pasti deh, salah satu di antara kita ada yang pernah merasakan hal kayak gitu. Tapi, satu yang jadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa sih kita itu harus meragukan takdir kita sama Yang Maha Kuasa? Padahal, Yang Maha Kuasa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah mengatur semuanya. Allah itu lebih mengetahui kita dibanding kita sendiri. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kedepannya seperti apapun udah Allah rencanakan, udah Allah persiapkan. Sebenarnya kita tuh nggak perlu tuh yang namanya overthinking, bingung, gundah, gelisah, sedih segala macam. Nggak perlu yang namanya kayak gitu, karena segala sesuatu apapun itu udah ada yang ngatur, udah ada yang ngasih rencananya, udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ya, Allah itu udah paling seneng kalau hambanya udah berdoa, terus berikhtiar, terus berusaha. Yang terakhir apa coba? Teman-teman tinggal disuruh tawakal aja. Teman-teman cuma disuruh serahin semua urusan teman-teman, permasalahan teman-teman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinin apa yang Allah kasih, apa yang Allah tetapkan itu udah paling bagus, udah paling terbaik, karena dialah yang maha mengetahui segala sesuatu tentang diri kita dan kedepannya kita seperti apa. Tapi Kai, gue tuh sedih banget soalnya hasil akhirnya tuh gak sesuai sama ekspektasi gue, gak sesuai sama apa yang gue rencanain. Emang kayak gitu, kadang apa yang kita rencanakan gak semulus, gak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Tapi justru di titik itu tuh kita diuji sama Allah. Kita itu terima gak ya sama ketetapan yang Allah kasih? Biar teman-teman tenang nih, ada satu ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang bertawakal. Bunyinya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, dari sini nih, kita aja tuh udah bisa simpulin kalau kita serahin semuanya sama Allah, kita bertawakal, kita kasih semua urusan permasalahan kita sama Allah, setelah kita berusaha tentunya, insya Allah kehidupan kita bakal dikasih kecukupan, bakal dikasih kenikmatan. Jadi, kita sebagai seorang hamba, setelah berusaha dan berdoa, kita hanya disuruh untuk bertawakal. Gak perlu yang namanya overthinking. Yakini diri kita sendiri kalau yang Allah kasih itu udah paling bagus, udah paling mantap, udah paling top buat kehidupan kita ke depannya. Ya, meskipun kadang hasilnya gak sesuai ya sama ekspektasi kita. Kita dapat masalah, hasil akhirnya tuh pengennya kita ternyata yang benar, tapi ternyata Allah kasih tahu kalau kita itu salah. Kadang suka kayak gitu kan. Nah, teman-teman, justru di titik ini nih, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita diuji sama Allah. Kita itu hamba yang bersabar atau hamba yang malah menentang, marah-marah, gak suka sama ketetapan yang Allah kasih. Coba ayo kita lihat ke diri kita masing-masing nih. Kita itu ketika dikasih masalah, ada di pilihan pertama atau di pilihan kedua. Pilihan pertama yang menerima dengan lapang dada, menerima dengan sabar, atau ada di pilihan kedua yang menentang, marah-marah, dan merasa gak adil sama ketetapan Allah. Biar teman-teman tenang nih, ada satu ayat yang menjelaskan tentang bersabar dari Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, Allah aja menyuruh kita untuk ketika kita mendapatkan masalah, kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan sholat.
karena hanya dua hal itu yang bisa membantu kita menghadapi masalah dan menghadapi segala permasalahan dalam hidup kita. Dua hal yang tadi udah aku sampaikan itu mesti banget kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bertawakal dan bersabar itu wajib banget, harus banget kita terapin di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, besok teman-teman ada ulangan bahasa Arab sama ulangan matematika. Teman-teman tuh udah belajar, tapi teman-teman gak yakin karena ternyata waktu untuk teman-teman belajar tuh terlalu sedikit. Jadi teman-teman tuh kayaknya merasa kurang menguasai materi, padahal teman-teman udah belajar. Yang pertama teman-teman harus lakuin adalah bersabar. Bersabar karena materi ujiannya banyak, bersabar karena harus menghafal banyak materi, dan bersabar supaya belajarnya lebih fokus. Nah, selanjutnya setelah bersabar dan berdoa, udah berusaha juga, teman-teman tinggal tawakal deh. Bertawakal atas hasil nantinya tuh seperti apa, serahin aja semuanya sama Allah. Mau hasil akhirnya nanti sesuai ekspektasi atau nggak sesuai ekspektasi, udah serahin aja semuanya sama Allah. Yakinin di diri kita, yakinin di hati kita kalau itu deh yang terbaik buat kehidupan kita. Sama halnya dengan kondisi kita yang sekarang, dimana wabah virus corona belum juga berakhir. Sebagai umat muslim yang beriman, selagi kita sudah berusaha seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak 1 meter, membawa barang pribadi ketika berkunjung ke tempat umum. Selagi kita sudah melakukan ikhtiar dan usaha itu semua, kita tinggal bersabar. Bersabar karena untuk bersabar menahan diri untuk gak keluar rumah, bersabar gak bisa ketemu teman, bersabar karena pembelajarannya masih via daring. Teman-teman harus sabar dengan kondisi itu semua, karena memang ini harus kita hadapi. Nah, Allah pengen lihat nih, sesabar apa sih, setangguh apa kita menghadapi cobaan ini. Selanjutnya adalah kita bertawakal, kita serahin semuanya sama Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Karena seperti yang tadi aku bilang di awal, apapun hasilnya, apapun yang Allah tetapkan, yakini di hati kita kalau itu adalah yang terbaik. Itu udah paling baik, udah paling bagus, udah paling top buat kehidupan kita ke depannya. Dari apa yang tadi sudah disampaikan, kita, saya, dan teman-teman semua bisa sama-sama belajar kalau bertawakal dan bersabar itu sangat amat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang, susah, bahagia, sedih, kita diwajibkan untuk bersabar dan bertawakal. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.